Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Karena kemuliaan manusia itu, walaupun manusia itu mati, bangkainya itu suci. Maksudnya suci bagaimana? Contoh nih ya, contoh. Ada orang mati. Kemudian dimandikan. Kulitnya sudah bersih, tidak ada lagi najis. Perutnya sudah bersih, tidak ada lagi najis. Maka kalau kita memegang kulitnya si mayit ini, tangan kita bernajis atau tidak? Kita habis megang mayit, lalu tanpa kita cuci, lalu kita sholat Allahu Akbar, sholat kita sah atau tidak? Itu yang disebut namanya suci. Ada orang, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, orang tubrukan, tangannya putus atau jarinya putus. Jarinya putus. Nih, jarinya putus. Nih, jari umpama putus. Ini jari ini dicuci. Jarinya dicuci. Setelah dicuci, bersih nggak dari najis? Nggak ada darahnya nggak? Nggak ada. Lalu dimasukkan dalam kantong umpama. Dimasukkan dalam plastik. Lalu orang yang megang jari ini sholat Allahu Akbar. Di kantongnya ada jari manusia. Allahu Akbar. Jangan ketawa supaya kamu paham ini. Nih, sholat jarinya di kantongnya orang sholat ada jari manusia, tapi jarinya sudah bersih, nggak ada darahnya. Allahu Akbar, dia sholat. Pertanyaannya, orang yang sholat itu sah atau tidak? Itu yang dimaksud namanya paham nggak maksud Abu ya? Sama juga tadi belalang itu sama begitu hotelnya. Paham ya? Contoh lain. Ada siapa yang belum berkhitan di sini? Dwi belum berkhitan? Sakit orang berkhitan kah Dwi? Sakit orang melahirkan? Sakit mana? Bersunat kah atau orang melahirkan? Sakit bersunat. Loh kenapa? Kata ibu-ibu melahirkan. Enggak, sakit orang bersunat. Saking sakitnya nggak ada orang yang mau bersunat 2 kali. Kamu mau nggak bersunat 2 kali? Kenapa nggak mau? Karena saking sakitnya nggak ada yang mau 2 kali. Tapi kalau perempuan sakit melahirkan katanya, tapi 2 tahun berikutnya hamil lagi, melahirkan lagi. Katanya sakit tapi melahirkan terus. Tahu nggak? Itu cuman guyon saja. Ada orang berkhitan, umpama Ikram berkhitan. Ikram kan berkhitan waktu itu kapan? Sudah masuk pesantren kan? Iya khitan, Ikram. Kamu sudah masuk pesantren kan? Waktu masuk pesantren belum berkhitan kan? Lalu kamu pas liburan panjang berkhitan. Nah, dikhitan sama dokter, cek dipotong kelimbitnya tuh nah. Iya enggak? Kelimbitnya dipotong. Aduh, kata Ikram. Nah, kelimbitnya ini nih dibersihkan. Dibersihkan pakai air. Lalu dimasukkan ke dalam botol ini. Ikram, lihat Abu ini biar kamu paham. Dimasukkan kelimbitnya dalam botol. Ini ada air, itu kalau nggak salah namanya alkohol atau apa dalamnya itu. Nah, kata dokter, Ikram sudah perbannya dibuka, sudah sehat. Nih, kata dokter, nih punya kamu nih, bawa pulang. Nih kelimbitnya tuh nah. Jangan ketawa, kamu juga punya itu masih. Siapa yang nyimpan itu di rumah? Nih kelimbitnya nih nah. Kata dokter, nih Ikram punya kamu nih, simpan kenang-kenangan. Paham nggak? Itu nanti di akhirat kembali dia. Kalau orang bangkit dari alam kuburnya, jadi kuluf lagi itu. Nah, ini kulimbit ini, tahu kulimbitnya tuh? Kulitnya yang alat kelamin itu kalau sudah dibersihkan bersihkan pakai air, najis atau suci? Najis atau suci? Suci. Nah, Ikram lupa mau salat Allah. Ini botol nang kulimbit tadi itu ditaruh di kantongnya atau dalam tas. Nah, salat dalam tas, lupa Ikram di dalam tas ini ada kulimbitnya tadi itu. Allahu Akbar, kata Ikram. Selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Aku kira-kira salatnya sah apa enggak ya? Sah atau tidak, kata Ikram?
Nah pertanyaan, sah nggak salatnya? Sah. Kenapa? Karena itu dari tubuh manusia. Itu yang dikatakan kata ulama, bangkai manusia hukumnya suci, baik yang masih di badannya atau yang sudah terpotong, itu namanya suci. Tapi walaupun manusia ini suci, kira-kira boleh nggak dimakan manusia? Tidak boleh. Makanya itu dikatakan manusia itu suci, tapi tidak halal. Jawab biar paham. Manusia itu suci bangkainya, tapi tidak. Itu yang Abu Ya bilang kemarin, setiap yang halal sudah pasti suci, tapi kalau suci belum tentu halal. Fahim Tom? Pikirkan betul-betul, jangan ngelamun supaya kamu paham. Ini apa yang keluar dari mulut Abu ini ilmu semua ini. Paham ya? Supaya kamu tidak ada keraguan lagi. Nah, jadi bedanya belalang dengan manusia, persamaan dulu. Persamaan bangkai belalang dengan bangkai manusia apa? Suci. Perbedaannya apa? Kalau belalang halal, kalau manusia tidak halal. Alias binatang belalang itu, yang binatang belalang yang tidak beracun ada dua dia punya, suci dan boleh dimakan. Catat nanti Abu ya tanya. Sedangkan manusia cuman suci tapi tidak. Fahim Tom? Nah, bila manusia dan belalang ini hidupnya di darat. Paham ya? Beda dengan ikan. Maksudnya yang kedua adalah ikan. Ikan di mana hidupnya? Di air. Nah, tadi kita bicara di darat. Sekarang binatang air, ikan. Ya. Apa syaratnya ikan? Tadi yang kata Abu ya. Boleh dimakan, apa syaratnya? Satu alam dan tidak beracun. Dua syaratnya, ingatin. Ikan itu boleh dimakan dengan dua syarat. Satu, hidup satu alam. Yang kedua, tidak beracun. Nah, ikan ini sama statusnya kayak belalang. Dia statusnya bukan kayak manusia, tapi status ikan itu sama dengan belalang. Cuman bedanya belalang hidup di darat, ikan hidup di air. Nah, ikan ini sama. Dia mempunyai dua. Yang pertama suci, yang kedua halal. Bangkai ikan itu suci dan boleh dimakan. Kamu mancing, cek, dapat ikan lele umpama. Perhatikan Abu ya. Tidak mancing, dapat ikan lele, ikan gabus, ikan apalah. Nah, di laut kah, di sungai kah, dapat ikan. Diangkat, kemudian ikan itu mati. Ikannya mati karena sudah diangkat dari air, dapat 5 menit mati ikan tadi. Umpama ikannya kecil segini. Nah, ikan segini kecil. Kemudian kamu sholat, Allahu Akbar. Ikan tadi, nah ikan yang mati ini mau kecil mau besar sama aja sih. Ikan tadi ini ditaruh di kantong, tak. Nah, nih kamu sholat nih. Ikan mati ini kamu taruh di kantong, tak. Kamu sholat, Allahu Akbar. Kira-kira sholatmu sah atau tidak? Kenapa sah? Karena ikan ini suci. Kemudian dan halal untuk dimakan. Halal. Boleh nggak dimakan ikan ini? Boleh. Abu ya, boleh nggak makan ikan mentah kayak orang Jepang? Makan ikan mentah. Boleh nggak makan ikan mentah? Boleh aja. Cuman itu tidak baik. Kalau umpama kelaparan di laut, umpama dapat ikan plok begitu, potong langsung makan, boleh aja. Orang Jepang tuh makan ikan mentah dia. Tapi nggak baik. Kenapa? Karena Allah menyuruh wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Ini nih. Halal ikan itu, suci ikan itu. Tapi kalau mentah, kira-kira baik nggak? Jangan. Digoreng, dibakar, diasapin, sudah masak baru dimakan. Semua sunnatullah yang dilanggar oleh manusia itu akan mengakibatkan buruk buat manusia. Ada orang makan ikannya ikan mentah, walaupun segar, tapi dia makan mentah.
Oke, sekali dua kali tidak ada efek bagi manusia tadi. Tapi kalau keseringan itu akan berdampak jelek buat kesehatan manusia tadi. Fahim tuh?